Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dimana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silakan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Cerita gue ini terjadi sekitar tahun 2000-an ya. Tepatnya gue lupa tahun 2000 berapa. Cuman waktu itu gue masih aktif ngisi entertain di salah satu cafe. Jadi gue ada jadwal reguleran di sana guys. Nah seperti biasa gue kan nyanyi gitu ya, bareng sama tim gue gitu. Pas gue lagi nyanyi, gue tuh sambil melihat ke arah keluar kan. Jadi di depan gue itu ada kayak jendela gitu, kaca gitu kan. Jadi kafenya itu kan ada yang di dalam ruangan dan di luar gitu, jadi kayak di terasnya dan dibatasin dengan kaca gitu. Nah gue lagi ngeliatin gitu, terus gue lihat tuh kok kayak ada item-item gitu kan, item-item panjang. Cuman gue nggak begitu jelas ngeliatnya gitu, karena kan emang di luar suasananya kan remang-remang gitu ya, di dalam juga remang-remang, nggak yang terang benderang gitu kafenya. Dan gue juga agak-agak minus kan matanya, jadi nggak jelas gitu guys melihatnya gitu kan. Cuman terus gue perhatiin, ternyata itu tuh rambut guys gitu. Jadi rambut yang kejuntai ke bawah gitu. Gue mikir siapa gitu yang ngedeket ke kaca ngelihat sambil rambutnya ditempelin di kaca gitu. Gue mikirnya gitu kan, sambil gue tuh tetap ngeliat gitu. Ternyata posisi rambutnya itu ngejuntai ke bawah, jadi kepalanya itu kebalik guys gitu loh. Nah jadi kalau seumpama itu dinalar gitu ya, itu posisi orangnya itu kayak ngegantung gitu guys, makanya rambutnya ngejuntai ke bawah gitu kan. Nah udah akhirnya gue kan langsung ngeh nih, itu pasti kan bukan manusia dong, ngapain juga dia ngegantung-gantung gitu di luar kaca ya kan. Cuman ya gue gak pengen mikir apa-apa gitu. Lagian kan juga kru dari cafe itu jadi kayak server-servernya gitu kan, anak-anak di situ lah yang kerja di situ itu pernah cerita sama gue gitu, kalau emang di cafe itu ada salah satu penunggunya gitu, itu cewek gitu katanya kan. Jadi ceritanya sebelum cafe itu dibangun gitu, dulunya tuh pernah ada kejadian gitu. Jadi dulunya itu bangunan itu rumah kosong gitu kan, dimana di situ pernah kejadian ada salah satu cewek yang meninggal bunuh diri itu di bangunan itu. Nah setelah bertahun-tahun kemudian kan bangunan itu dipugar nih gitu, dijadiin kafe. Ternyata sosok wanita yang pernah bunuh diri itu pernah ngeliatin gitu ke para pekerja dari kafe itu gitu guys. Dan hampir semua yang pernah kerja di situ tuh pernah melihat gitu. Memang dia nggak ganggu, cuman yang ngeliatin aja kayak gitu. Nah karena gue kan juga ngisi di kafe itu kan udah bertahun-tahun gitu ya, jadi gue pikir juga mungkin nih si makhluk itu pengen sekedar ngeliatin lah ke gue. Nah gue kan mikirnya seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak mikir apa-apa gitu kan, gue biarin aja gitu. Terus akhirnya kan bener nih bayangan itu hilang gitu, yang rambut itu.
udah, setelah gue selesai ya gue balik, gue nggak mikir apa-apa lagi gitu. Nah, besoknya gue itu kan ada jadwal lagi di cafe lain untuk ngisi entertain di cafe lain. Kebetulan kalau cafe yang kemarinnya itu kan kayak lounge gitu, jadi dia lebih ke konsepnya lebih ke resto. Nah, yang untuk malam ini gitu kan, jadi ceritanya untuk malam itu gue nyanyinya di cafe Dugem guys gitu. Jadi emang gue nyanyinya lebih malam. Kalau yang biasanya gue nyanyi jam, ya kalau untuk lounge itu sekitar jam 8-an lah startnya gitu ya, sampai jam 11. Ini karena cafe Dugem kita mulainya jam 10 malam guys, sampai jam 1 malam gitu. Nah, gue nyanyi bareng sama band gue kan. Pas gue lagi nyanyi, gue lihat itu kok kayak ada orang gitu ya, kok duduknya di bawah gitu. Jadi itu kan banyak kayak sofa-sofa gitu kan. Kafenya itu kan ada yang tablenya itu kayak sofa, yang VIP itu kan sofa-sofa gitu. Nah kebetulan malam itu tuh ya lumayan rame gitu. Gue tuh lihat ada yang duduk di lantainya guys gitu, di lantainya, jadi kayak duduk bersimpuh gitu loh guys. Nah kan gue mikir, masa di cafe ada yang duduk bersimpuh di lantai, ngapain juga kan gitu kan, kok kurang kerjaan banget. Nah berhubung pas gue lihatnya itu kan nggak terlalu jelas gitu ya, gue ngelihatnya kan sepintas gitu karena sambil gue perform gitu. Terus karena penasaran, gue perhatiin lagi itu sosok itu, bener nggak sih, apa emang ada orang duduk di situ atau gue yang salah lihat gitu. Ternyata guys, itu beneran guys, emang ada yang duduk di situ. Jadi wujudnya itu kayak cewek, dia lagi duduk kayak bersimpuh gitu, posisinya sambil nunduk, dan rambutnya itu nutupin muka guys. Dia pakai baju putih. Jadi itu tuh Kunti guys, Mbak Kunti yang duduk di situ. Dan ternyata di sofa itu kan ada yang duduk gitu, jadi banyak orang-orang duduk di situ. Itu Kuntinya tuh duduk di bawahnya, dan mereka tuh kayak nggak nyadar gitu kalau ada Kunti duduk di bawah kakinya mereka. Terus gue sempet noleh ke arah teman-teman gue ya, teman-teman band gue gitu. Gue lihat ekspresinya mereka tuh yang biasa aja, jadi gue yakin pasti mereka nggak ada yang lihat, dan cuman gue yang lihat gitu. Nah, gue jadi yakin banget kalau sosok itu bukan manusia, karena gue lihat kaki-kaki orang yang duduk di kursi itu posisinya tuh nembus ke badan cewek yang duduk di bawahnya gitu. Jadi cewek yang lagi duduk di lantai ini, si Mbak Kunti itu kan tembus pandang kan, gak mungkin dong kalau manusia tembus pandang, ya kan. Nah terus gue mikir, ya elah, Mbak Kunti lagi gitu kan. Cuman ya udahlah, karena gue juga sering liat-liat gitu kan, gue pikir ya mungkin itu sosok yang nunggu di cafe itu juga sama gitu, wujudnya Mbak Kunti gitu kan. Jadi ya udahlah, gue nggak mikir apa-apa juga. Terus si makhluk itu kan juga nggak ngapa-ngapain gitu, dia cuma duduk aja di situ. Ya udah, gue cuekin aja gitu kan. Gue tetap selesaiin tugas gue malam itu buat perform. Habis itu kelar, ya udah gue balik, dan emang nothing happens gitu, maksudnya nggak ada apa-apa yang kejadian yang mengerikan lah yang intinya gue alamin gitu. Jadi ya udah, gue nggak pikirin lagi gitu. Sampai kemudian hari berikutnya gue mau berangkat ke cafe gitu, di jalan gue ngelihat
sosok Kunti itu berdiri gitu. Cuman sekali lagi gue nggak mau mikirin gitu. Gue pikir ya udahlah, mungkin itu Kunti yang ada di jalan itu gitu. Meskipun dalam hati kecil gue tuh gue udah mulai ngerasa kok kayaknya ini Kunti yang sama gitu. Jadi bukan Kunti yang lain guys, kan mungkin memang banyak ya Kunti gitu. Cuman gue ngerasanya ini Kunti yang sama yang gue lihat waktu pertama kali di resto cafe, yang gue lihat tuh dia dalam posisi ngebalik gitu. Cuman ya udahlah, gue nggak mikirin apa-apa lagi. Pokoknya intinya setiap gue ngelihat makhluk halus, gue nggak mau berpikiran yang gimana-gimana gitu, nggak mau yang gue parno-parnoin juga. Ya udah, gue cuma mikir di dunia ini ada 2 dimensi yang berbeda gitu. Dunia yang kasat mata dan tidak kasat mata. Jadi ya udah, kita hidup berdampingan aja gitu kan guys. Terus di hari berikutnya gitu, gue itu kan mau perform. Nah emang kan sebelum perform itu gue pastikan doa dulu gitu. Jadi setiap gue mau berangkat nyanyi nih, entah ke kafe, entah ke manapun gitu kan, gue pastikan doa dulu nih sebelum berangkat. Nah pas gue mau doa, gue itu lihat sosok Kunti yang sama. Dia itu berdiri di luar pintu kamar gue guys. Nah gue kan sempet kaget gitu, sejak kapan di rumah gue ada Kunti gitu. Dan sebenarnya itu nggak mungkin banget kalau bisa ada Kunti di situ gitu. Karena kan emang rumah gue tuh kan ya udah gue baker gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau bisa masuk gitu kan. Kalaupun bisa masuk berarti itu nekat banget gitu. Dan istilahnya berani mati gitu kan. Kok bisa dia tuh istilahnya lompatin pagar yang udah gue bikin gitu. Nah tapi kan gue liatnya ini pas gue posisi udah mau doa guys. Jadi udah emang posisi doa gitu kan. Gue ngeliat kayak ada yang berdiri gitu di luar pintu kamar gue gitu. Jadi akhirnya gue dalam posisi kan merem nih, merem karena mau doa gitu ya. Jadi akhirnya gue nanya gitu, gue nanya ke sosok itu dalam hati, kamu siapa gitu kan, mau apa kamu datang ke sini, seperti itu guys. Nah nggak taunya si sosok ini tiba-tiba itu pindah guys. Dia pindah duduk di depan gue persis gitu. Jadi ya kira-kira jarak 1 meteran lah dari tempat gue duduk. Jadi kan gue tuh duduknya di lantai guys. Gue posisi doanya itu gue duduk di lantai gitu. Nah si Mbak Kunti ini dari yang posisi dia berdiri di luar pintu kamar gue, tiba-tiba dia pindah duduk bersimpuh persis di depan gue guys. Jadi dia duduknya itu sambil nunduk dengan rambut yang nutupin wajahnya gitu. Terus gue ngomong lagi ke dia, kamu siapa? Kenapa kamu ngikutin aku terus gitu? Cuman gue ajak dia ngomong itu dalam bahasa Jawa guys. Gue ngomong gitu ke dia gitu, ke sosok Kunti ini. Karena gue yakin ini tuh emang Kunti yang sama, yang lihat gue dari pertama kali gue ngeliat sosok itu di resto cafe, kemudian di cafe dugem,
di jalan itu bener-bener sosok Kunti yang sama gitu. Nah pas gue tanya dia siapa dan ada keperluan apa sama gue gitu, kok ngikutin gue mulu, si Kunti ini berusaha untuk ngangkat wajahnya guys. Kan dia dalam posisi nunduk tadi ya, dia ngangkat wajahnya dan rambutnya itu agak kesibak gitu ya, jadi wajahnya tuh sedikit kelihatan. Dan itu guys, wajahnya itu enggak yang busuk gitu kan, wajahnya tuh masih berupa wajah sih gitu, cuman warnanya itu lebih ke biru, cenderung ke abu-abu. Gimana ya, pokoknya susah banget lah buat ngegambarinnya tuh warna wajahnya gitu. Jadi kalau kalian tahu daging busuk, jadi daging yang masih berupa daging tapi udah mau membusuk gitu guys, itu kan warnanya udah berubah ya, jadi pucat yang cenderung ke abu-abuan gitu guys. Nah kayak gitu tuh raut mukanya, bener-bener yang pucat banget. Udahlah pokoknya susah lah gue ngejelasinnya gitu. Gue kan sempet ya kaget juga lah ya gitu ngeliat muka dia gitu. Cuman terus pikiran gue mikir gini, gue ini kan dalam posisi doa, ibaratnya gimana kan kalau orang lagi doa, masa setan berani ngedeket sih gitu ya kan, karena kan panas dong buat mereka. Kalau sampai mereka berani ngedeket berarti emang bener-bener berani mati gitu. Dan gue mikir rumah gue tuh udah gue pagar biar nggak ada makhluk-makhluk halus gitu kan, makhluk-makhluk astral yang bisa masuk ke rumah gue gitu. Nah dia bisa masuk kan, apalagi dia bisa berdiri di depan pintu kamar gue gitu, berarti itu secara dia udah nekat banget gitu. Nah ini malah justru dia terus benar-benar duduk di depan gue gitu, posisi gue lagi doa lagi gitu kan. Nah akhirnya gue mikir, nih Kunti emang benar-benar nekat gitu. Nah saat gue sambil mikir seperti itu, tiba-tiba si Kunti ini kayak kesedot ke belakang gitu guys. Jadi dia kayak ketarik ke belakang yang entah apa yang narik dia gitu. Jadi dia kayak di bayangan gue tuh kayak kesedot masuk ke lorong di depan gue yang tiba-tiba ada kayak lorong gitu. Itu kesedot masuk ke situ gitu guys. Terus hilang gitu. Nah akhirnya kan ya udah gitu, gue selesain doa gue dulu, terus habis itu gue nggak mikir apa-apa lagi, gue berangkat nyanyi gitu, karena gue juga harus buru-buru ngejar waktu lah biar gue nggak telat gitu. Kejadian malam itu udah gue lupain gitu, nggak gue pikirin dulu. Cuman gue mikir pasti ada something nih, ada sesuatu yang pengen Mbak Kunti itu sampein ke gue gitu. Kenapa dia ngikutin gue terus? Akhirnya gue putusin besok paginya gue datang ke rumah om gue. Nah om gue ini kan adalah kesepuhan guys. Jadi dia kesepuhan aliran kejawen gitu ya. Jadi dia kayak gue juga, indigo juga gitu. Cuman kan tentunya dia lebih berpengalaman ya daripada gue gitu. Waktu itu kan gue masih, ya ceritanya gue juga belum terlalu ngeh banget gitu. Meskipun gue udah bisa mager rumah gue gitu, cuman gue intinya ilmu gue masih gak seberapa lah dibanding om gue gitu. Akhirnya gue nanya ke om gue,
kenapa sih gitu si Kunti ini ngikutin gue mulu. Kalau emang gue ada salah, gue salah apa gitu. Karena perasaan gue gak ngelakuin kesalahan apa-apa ke si Kunti ini. Kenapa dia tiba-tiba ngeliatin ke gue gitu, bahkan sampai ngikutin gue kemana-mana. Gue ngomong ke om gue kalau gue yakin ini sosok Kunti yang sama. Nah terus om gue bilang, ya udah kamu doain aja gitu, kata dia gitu. Terus gue nanya lagi, doain gimana om gitu kan. Terus om gue bilang, ya doain aja supaya dia gak ngikutin kamu terus. Kalaupun mungkin dia itu arwah penasaran, ya biar disempurnakan, diberi ketenangan, diampuni dosa-dosanya. Kalau memang ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke gue, biar gue dikasih clue apa sih yang mau, apa maunya dia gitu. Seperti itu. Jadi intinya didoain aja yang baik-baik gitu kalau kata om gue, guys. Nah ya udah, akhirnya setelah gue balik dari rumah om gue, malamnya gue doain gitu sosok Kunti ini. Ya karena gue nggak kenal dia dan gue nggak ngerti kan. Gue nggak ngerti maksud dia apa ngikutin gue. Ya udah, gue doain aja biar dia diampuni dosanya gitu, biar diberi kesempurnaan. Kalaupun ada sesuatu yang mau dia sampaikan, supaya gue bisa ngerti gitu apa sih maunya gitu kan. Nah intinya biar kalau memang sosok ini berniat gak baik ke gue juga biar dijauhin dari gue gitu. Gue hayatin adalah 3 harian guys, karena sesuai kata om gue gitu, gue disuruh doain ya antara 3 sampai semingguan gitu. Nah selama gue doain sosok ini, memang dalam 3 hari itu gue nggak ngelihat si Kunti ini lagi guys. Jadi ya udahlah, gue pikir berarti doa gue udah nyampe ke dia gitu mungkin kan. Jadi dia udah hilang gitu, udah nggak ngikutin gue lagi. Sampai kemudian hari keempat, gue tuh mau berangkat ke kafe gitu. Gue naik mobil mau berangkat ke kafe. Nah pas gue ngeliat, gue ngelewatin jalan yang emang agak sepi gitu kan. Pas gue lagi lewat jalan itu, gue ngelihat sosok Kunti yang sama berdiri di pinggir jalan guys. Nah gue mikir, ya elah dia lagi gitu kan. Kan udah gue doain, dan dalam 3 hari kemarin kan gue udah gak lihat nih si Kunti ini, kok jadi gue ngeliat lagi gitu kan. Cuman pas gue ngelihat, ini si Kunti ini posisinya tiba-tiba dia kayak muter gitu guys. Dia kayak muter pelan gitu kan. Terus sosoknya tuh berubah guys. Jadi yang ini sama nih, pakai baju putih tetap gitu. Cuman kalau yang tadinya tampilannya bajunya itu putih yang blutuk gitu kan, putih yang udah nggak jelas gitu warnanya. Terus rambutnya juga yang apa, terurai nutupin wajah gitu. Nah ini udah berubah guys. Dia tetap pakai baju putih tapi kayak gaun gitu, gaun panjang. Dan dia juga raut wajahnya itu udah berubah jadi lebih cantik gitu, lebih rapi. Rambutnya juga udah nggak aut-autan lagi. Terus dia itu senyum ke gue guys. Dia senyum dan ngelampiin tangannya. Kemudian dia itu naik ke atas guys. Jadi dia terbang ke atas terus hilang guys. Nah gue ngeliatin dengan agak takjub juga gitu. Seumur-umur gue baru lihat gitu kan. Terus sosok itu hilang gitu. Nah terus
Ya udah, gue kan nggak gue pikirin lagi. Gue berangkat ke kafe seperti biasa. Gue selesaiin tugas gue perform dan juga nggak ada kejadian apa-apa sampai gue balik. Terus pas gue udah sampai di rumah, besokannya lagi gue nelpon om gue ceritain kejadian itu. Terus om gue bilang, ya udah berarti itu jawabannya, kata dia gitu. Gue nanya, jawaban apa om gitu? Ya berarti dia itu ngikutin kamu cuman pengen minta doa supaya disempurnakan gitu. Jadi istilah om gue itu dia udah salin kelambi gitu. Jadi salin kelambi itu ganti baju guys. Intinya dari penampilan dia yang tadinya serem dalam wujud Mbak Kunti gitu kan, dia udah sempurna, berubah dengan wujud yang lebih baik, dan dia udah naik ke atas. Itu berarti dia sudah sempurna guys. Jadi intinya dia udah nggak gentayangan lagi, dia udah menuju tempat yang lebih tinggi gitu kalau kata om gue sih. Nah terus gue balik ke rumah kan, dan setelah itu emang bener guys, gue nggak pernah ngeliat lagi sosok Kunti itu sampai detik ini. Jadi mungkin emang bener gitu kata om gue, kalau si Mbak Kunti ini ya mungkin emang udah biasanya udah sempurna gitu ya rohnya gitu, jadi udah nggak gentayangan lagi. Ya gue bersyukur lah kalau gitu ya, dia sudah udah nggak gentayangan lagi gitu. Nah jadi gitu guys, itu cerita gue waktu gue diikutin sama sosok kuntilanak yang ternyata sosok ini juga meminta bantuan ke gue untuk didoain gitu. Nah jadi waktu dia sampai berani nyamperin gue gitu, apalagi pas posisi gue doa gitu, itu memang benar-benar dia tuh istilahnya berani mati banget gitu, berani ngedeket ke orang yang lagi doa gitu. Jadi mungkin waktu dia kesedot ke belakang itu, ya itu karena power dari gue, dari doa gue gitu kan, sampai dia terpental gitu ke belakang gitu. Nah jadi gitu guys, semoga kalian suka dengan cerita gue kali ini. Dan buat kalian ya yang punya cerita-cerita mistis juga pengen berbagi di channel Real Horror Story ini, kalian bisa ya kirimkan cerita-cerita kalian ke email dari Real Horror Story yang tercantum di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa lihat di deskripsi channel ini, di situ ada alamat email dari Real Horror Story. Kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian di sana. Nanti gue bakalan bacain cerita-cerita kalian yang udah kalian kirim ke gue di episode-episode Real Horror Story selanjutnya. Nah guys, jangan lupa ya untuk klik like jika kalian suka dengan channel gue kali ini, dan juga share channel gue ini. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap episode-episode baru yang akan tayang di channel Real Horror Story ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.